Saudara katakan amin. Baik Bapak Ibu, salam semua. Salam. Di dalam minggu-minggu ini atau di dalam beberapa hari ini, khusus kita yang ada di Kota Kupang, bagi saudara yang mengikuti berita-berita ataupun mendengar dari tetangga, teman, sahabat, kita sedang ada dalam satu masa yang sangat sulit. Masa saya sebut sebagai masa sulit karena masa ini saya mendengar hampir seluruh rumah orang-orang di Kota Kupang, hampir semua itu mengalami sakit yang luar biasa. Ya, ada yang mengalami atau orang tua yang alami, ada anak-anak yang alami, ada orang muda yang alami, ada mereka yang sedang terbaring di rumah sakit. Dan kalau saudara mau jujur, ada begitu banyak saudara yang sakit, tapi saudara tidak berani ke rumah sakit karena alasan satu, saudara takut terkena dampak COVID. Sisi lain, saudara ingin sembuh tapi saudara takut. Yang kedua, fakta yang berikut adalah saudara merasa bahwa COVID semakin parah. Saya mendengar di beberapa kelurahan, ada beberapa kelurahan tertentu yang sungguh beberapa orang meninggal begitu luar biasa. Nah, saya akhirnya mengambil keputusan. Juga saya sendiri harus jujur kepada saudara yang mengikuti live streaming. Saya juga baru saja sembuh setelah 2 minggu tepatnya. Saya harus terbaring sakit dan hari ini saya kembali bisa melayani Tuhan. Itu sebabnya saya meyakini ada pertanyaan yang sama seperti pertanyaan saya kepada kita semua, yaitu mengapa hari-hari ini Tuhan izinkan sesuatu terjadi, orang sakit COVID, ya, orang kekurangan uang. Sisi lain orang mau pergi rumah sakit tidak punya uang. Karena itu ada pertanyaan, di mana Tuhan? Ada banyak orang bertanya, di mana Tuhan? Seperti Tuhan tidak peduli, seperti Tuhan tidak mau tahu tentang apa yang sedang terjadi. Karena itu saya memilih tema pagi hari ini, mengapa orang benar menderita. Ada pertanyaan dari tema ini, mengapa orang benar menderita? Pertanyaan lain adalah, apakah orang benar juga harus mengalami bencana yang sedang dialami oleh begitu banyak orang? Kemarin atau beberapa hari yang lalu Manado mengalami banjir besar. Kota Kristen, kota anak-anak Tuhan ada di sana. Yang berikut belum selesai banjir. Gempa sekitar 7,2 skala Richter. Itu berarti bahwa di mana Tuhan? Seperti anak-anak Tuhan, kota Kristen seperti mengalami sesuatu yang luar biasa. Kota Kupang sendiri saya tidak tahu, NTT maksud saya, apakah ini benar atau tidak. Saya mendapatkan info bahwa COVID kita termasuk cukup besar. Kedua, Indonesia. Kalau betul itu terjadi, pertanyaan yang sederhana, mengapa orang benar tidak ada pembelaan Tuhan? Dan ada begitu banyak kontroversi juga mengenai janji Tuhan. Ada yang mengatakan begini, orang benar tidak akan kena penyakit, orang benar akan terlindungi, orang benar akan mengalami mujizat. Mungkin itu benar, tapi ada orang lain mengatakan bahwa apapun yang dialami sebenarnya juga dialami oleh gereja-gereja mula-mula. Para murid mati dengan cara martir. Mereka ada yang disalib terbalik, ada yang ditarik kereta kuda sampai mati. Kalau begitu, sejarah belum berubah. Cerita mengenai orang benar belum berubah. Bahkan Kristus harus menderita. Pertanyaan kembali pada tema kita, mengapa orang benar menderita? Itu masalahnya. Mengapa orang benar menderita? Mengapa orang benar menderita? Dan pertanyaan kedua adalah, haruskah kita
mempertanyakan Tuhan. Dan yang ketiga, haruskah kita kecewa dengan apa yang sedang kita alami hari-hari ini? Ada orang yang mengalami penyakit yang belum pernah dialami. Vonis dokter yang mengatakan saudara tumor, saudara kanker, saudara diabetes, saudara mengalami sebuah perubahan fisik. Saudara mulai bertanya, di mana Tuhan? Dan inilah jawabannya Ayub pasal yang ke-1 ayat 1 sampai pasal 42. Saya membahas seluruh kitab pasal dari Ayub ini. Mengapa orang benar menderita? Mengapa orang benar menderita? Saya baca ayat yang ke-1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayat 9 dan 10 saya lompat. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapatkan apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya makin bertambah di negeri itu. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ayat ini menarik. Di dalam catatan Ayub pasal 1 ini dimulai dengan mengatakan siapa sesungguhnya Ayub. Ayub itu benar. Ayub itu takut Tuhan. Kalau saya terjemahkan, Ayub itu orang percaya. Tapi kondisi daripada Ayub itu sungguh-sungguh sangat tragis. Kalau kita saudara baca pasal 1, dia mengalami apa yang disebut dengan dia mengalami penderitaan karena hartanya habis. Kalau saudara baca pasal yang kedua, kita mendapati anak-anaknya mati. Berarti Ayub seolah-olah seperti saudara dan saya. Kita berpikir, kita berdoa, kita berpikir setiap hari minggu kita menyembah Tuhan. Kita berpikir bahwa setiap pagi kita berdoa cari wajah Tuhan. Tapi di mana pembelaan Tuhan? Di mana janji Tuhan? Atau di mana kata orang-orang yang mengatakan ada perlindungan khusus? Nah, ini yang saya mau luruskan kepada kita sekalian. Mengapa orang benar menderita? Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah orang benar juga bisa menderita? Jawaban saya, ya. Supaya Anda tidak kecewa dengan hidup ini, saya harus buka hati lewat firman Allah ini, bahwa Anda harus mengerti supaya Anda tidak kecewa. Khusus saudara yang sedang mengalami sakit di rumah sakit, saudara yang sedang mengalami sakit di rumah, yang sudah berhari-hari tidak ada tanda-tanda kesembuhan. Beberapa orang saya dengar sedang mengalami COVID. Ada satu keluarga yang mengalami COVID. Ada beberapa keluarga yang mengalami COVID, saudara. Dan itu sangat sulit. Saya tahu Anda tidak bisa terima. Secara akal Anda tidak bisa terima. Anda juga mungkin mendengar vonis dokter yang mengatakan, saudara, penyakit yang belum pernah Anda alami. Lalu Anda berkata, di mana Tuhan? Dan saya mau bilang sama saudara begini. Kita harus buka mata lebar-lebar. Yang pertama, hidup ini adalah fakta. Kita tidak bisa berjalan dengan perasaan kita. Perasaan manusia selalu ingin yang enak. Perasaan manusia selalu ingin yang bahagia. Tetapi kita harus sadar apa yang merupakan maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara harus mengerti, apakah orang benar juga bisa mengalami apa yang sedang terjadi, bencana alam misalnya? Jawaban saya, ya. Ada beberapa hal yang saya mau sampaikan kepada saudara. Apa saja yang dapat menimpa kita, orang percaya, supaya kita siap-siap. Ya, saya mau bilang sama saudara, kita terlalu lama dalam hidup dalam pengertian yang salah, bahwa hidup ini selalu enak. Di dalam Tuhan selalu ada kepastian dan sebagainya. Betul, mungkin sisi yang lain. Tapi sisi yang lain kita harus buka mata lebar-lebar, bahwa Alkitab juga bicara tentang fakta orang-orang benar yang menderita.
Dan saudara harus ada dimanapun Anda berada, di rumah sakit, dimanapun Anda berada. COVID belum selesai dan tidak tahu sampai kapan selesai. Tapi ini yang harus Anda lakukan, yaitu sikap hati mengerti bahwa ternyata setiap orang siap menghadapi ini. Yang pertama, walaupun Anda orang benar, Anda bisa kehilangan berkat jasmani. Yang pertama, saudara mengerti, sebagai orang benar kita bisa kehilangan berkat-berkat jasmani dalam hidup ini. Pada begitu banyak orang yang mungkin karena punya uang banyak berpikir bahwa itulah berkat, dan mungkin betul. Tapi saya mau ingatkan kepada kita, Tuhan bisa izinkan orang benar mengalami pertama kehilangan berkat. Ayat pasal 1 ayat 9 sampai 11 saya coba baca. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapatkan apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang telah dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu, perhatikan kata ini, dan jamal ayat 11, segala yang dipunyainya ia pasti mengutuki engkau. Mari buka mata lebar-lebar orang benar. Hidup tidak selalu diberkati. Hidup tidak selalu diberkati. Hidup akan ada waktu di mana orang benar pun akan kehilangan berkat. Ayub kehilangan berkat. Ya, ada orang-orang Kristen yang saya tahu hari-hari ini kehilangan bisnis usaha. Ada orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Anda harus buka mata lebar-lebar. Ini fakta. Ini fakta bahwa orang benar pun bisa mengalaminya. Mengapa saya sampaikan khotbah ini? Supaya saudara siap-siap bahwa yang terburuk pun harus kita siap alami. Ada waktu di mana mungkin Tuhan izinkan Anda makan secara lengkap. Tapi ada waktu di mana Tuhan akan izinkan Anda kekurangan. Ada waktu mungkin di mana Anda merasa segala sesuatu berjalan baik. Tapi ada waktu di mana kita harus sadar bahwa hidup ini nyata. Hidup ini selama di bumi masih nyata. Bahwa kita bisa saja sebentar kaya, namun sebentar kita bisa kehilangan berkat. Sebentar kita bisa makan melimpah, namun sebentar kita bisa lapar. Itu harus sadar, itu yang pertama. Dimanapun Anda berada, kalau hari-hari ini engkau kecewa karena engkau kehilangan berkat, engkau kehilangan jabatan, engkau kehilangan bonus-bonus dalam hidupmu, engkau kehilangan juga mungkin karir-karir dan sebagainya, jangan marah Tuhan. Karena Ayub tidak pernah memberi kesempatan untuk marah Tuhan ketika berkatnya diambil dalam hidupnya. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa Tuhan ambil berkat? Bukan. Yang menjadi pertanyaan bukanlah mengapa Tuhan ambil berkat yang menjadi hak saya, yang merupakan kebutuhan hidup saya. Tapi yang harus saudara lakukan adalah bersikap seperti Ayub. Pada waktu dia kehilangan berkat, pertama dia sadar bahwa orang fasik bisa kehilangan berkat, orang benar pun demikian. Namun yang paling penting di dalam ayat yang ke-20 dari pasal 1 ayat 20 dan 21, Ayub memiliki sikap hati yang benar ketika dia kehilangan berkat. 1, ayat 20, maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia menyembah. Saudara, apa arti menyembah? Menyembah arti punya hubungan dengan Tuhan. Jadi saudara boleh kehilangan berkat, tetapi saudara tidak boleh kehilangan hubungan pribadimu dengan Tuhan. Dengar baik-baik, Anda bisa kehilangan apapun. Jadi kalau ada orang bilang saya orang benar, Tuhan pasti jaga harta. Mungkin betul sisi lain, ada waktu. Tapi Anda harus siap bahwa Anda kehilangan berkat. Yang Anda harus takuti adalah ketika Anda kehilangan hubungan dengan Tuhan. Berapa banyak orang diberkati, mereka punya hubungan baik dengan Tuhan. Tapi setelah mereka kehilangan berkat,
hubungan mereka hancur dengan Tuhan. Saya berharap sebagai orang dewasa di dalam Tuhan, hubungan kita justru makin luar biasa ketika berkata ada pun hatimu makin besar dengan Tuhan. Ayat 21 dikatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Yang kedua, alasan mengapa semua orang benar pun bisa mengalami kehilangan berkat, karena kita sadar bahwa berkat itu milik Tuhan. Karena itu jangan pernah mengejar berkat melebihi pengejaran dan rasa lapar dan haus akan Tuhan dalam hidup saudara. Yang kedua, hal yang bisa terjadi atas hidup saudara, orang benar dapat mengalami peristiwa duka atau kematian. Dengar baik-baik, orang benar juga dapat mengalami peristiwa duka atau kematian. Dari pasal 1 ayat 18 sampai 19 kita akan lihat. Bapak Ibu, saya baru saja mendengar kami punya beberapa pendeta meninggal, pendeta gereja Sedemikian Jemaat Allah di Indonesia. Mulai dari yang tua sampai muda. Bahkan terakhir saya dengar ada sebuah orang junior di bawah saya yang meninggal. Hari ini saya mendengar beberapa ada pendeta dari gereja-gereja tertentu yang juga meninggal. Pertanyaan saya adalah, dia seorang pendeta. Yang mengerikan adalah ini, peristiwa pesawat Sriwijaya Air. Ada seorang kopilot, saya lupa namanya tapi saya ingat famnya, orang Manado, Mamahit. Seorang kopilot, dia sebenarnya tidak bertugas pada waktu itu. Tapi karena dia rindu bergereja, berkebaktian di Manado atau di Kalimantan maksud saya, maka dia ambil keputusan untuk tukar pesawat. Dia harus naik pesawat itu. Saudara lihat, hatinya mau ketemu Tuhan, tapi mati juga. Apa artinya? Orang benar pun harus siap-siap menghadapi apa yang namanya kematian. Orang benar tidak bisa terhindar. Entah lewat pesawat, lewat COVID, lewat demam berdarah. Kita harus siap bahwa hidup ini sementara. Hidup ini tidak ada yang kekal. Sekalipun tujuanmu mungkin untuk cari Tuhan, tapi tidak berjamin bahwa hidup kita akan selamanya ada di dunia. Mengapa saya sampaikan ini? Karena beberapa orang sedang terbaring dan mungkin saudara oleh vonis dokter saudara sedang menunggu sebuah berita kematian. Saya mau berikan jawaban kepada saudara. Orang-orang di dalam tokoh-tokoh Alkitab, para murid mati dengan cara sadis. Mereka telah mendengar berita hukuman kematian. Tapi berita kematian hukuman itu tidak menakutkan mereka. Justru berita kematian itu menjadi berita pengharapan. Kenapa? Karena mereka sadar di dalam dunia ini, hidup ini terlalu sukar. Mereka rindu pulang ke rumah Bapa. Sehingga pengharapan itu yang menjadi kekuatan bagi mereka. Sekalipun mereka akan mati, tapi mereka sadar kemana mereka akan pergi. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya coba baca ayat yang ke-18 dari pasal 1 ayat ini. Sementara itu orang berbicara, datang orang lain dan berkata, anak Tuhan yang laki dan yang perempuan sedang makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulungnya. Maka tiba-tiba angin ribut tertiup di seberang padang gurun rumah itu dilandanya, dan empat penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Saudara lihat, Ayub pada pasal 1 tadi dikatakan dia orang benar, tapi dia mengalami berita duka, dia mengalami berita kematian, dia mengalami berita mengecewakan. Jadi saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, hidup ini sementara. Orang benar pun tak luput dari berita duka.
Orang benar pun tak luput dari berita kematian. Orang benar pun tak luput dari berita-berita yang menakutkan. Jadi saya mau bilang kepada kita, yang terpenting sekali lagi bukan peristiwa mati atau hidupnya, tapi sikap hati Anda ketika mendapatkan berita kematian sekalipun. Sikap hati Anda lah yang harus diluruskan. Orang benar juga bisa mengalami peristiwa duka atau kematian dan peristiwa lain yang dapat mengecewakan. Namun utama dari kehidupan utama atau tujuan utama manusia hidup sebenarnya adalah bukan untuk kesenangan diri sendiri, tapi hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara, di dalam Ayub pasal 1 ayat 22 mengatakan begini, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah yang kurang patut. Apa artinya? Sekalipun dia dapat berita duka, berita kematian, bahwa orang benar pun bisa mengalami berita duka atau mengalami kematian, tapi sikap Ayub di dalam ayat 22 adalah dia tidak pernah berbuat salah, menuduh Allah, yang mengatakan bahwa Allah tidak adil dalam hidup ini. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dimanapun Anda berada, saudara yang sedang bergumul dengan penyakit dan benar-benar sudah tidak ada harapan, saya tidak berdoa agar Anda dan saya segera mati. Kita masih punya pengharapan di dalam Tuhan. Namun bila sesuatu terjadi atas hidup saudara dan saya dimanapun Anda berada, kita hanya merupakan, itu semua merupakan jalan pada kematian. Ayub, anak-anaknya mati hanya lewat peristiwa alam yang merobohkan rumah mereka. Tapi kita akan melalui jalan-jalan kita masing-masing. Ada orang yang akan dipanggil lewat cara apa? Lewat cara kecelakaan. Ada orang yang akan dipanggil lewat jalan pesawat jatuh. Ada orang yang akan dipanggil lewat kapal tenggelam. Ada orang yang akan dipanggil dengan cara COVID. Ada orang yang akan dipanggil dengan cara mungkin demam berdarah. Tetapi Anda harus siap bahwa inilah kenyataan hidup. Bahkan ada orang yang akan dipanggil dengan cara Anda sedang tidur sekalipun. Kalau begitu, yang Anda harus lakukan sekali lagi, bukan melihat apakah kita akan mati atau tidak, tapi yang kita lakukan sekali lagi, pertama, ketika mengalami itu semua, jangan pernah kecewa Tuhan. Dan yang kedua, jangan pernah menuduh Tuhan bahwa Tuhanlah menjadi alasan dari segala sesuatu. Yang berikut, mengapa kita bisa mengalami kematian? Ini yang paling penting, Bapak Ibu Saudara dengar baik-baik. Ini yang paling penting. Mengapa kita bisa mengalami berita kematian, bahkan mengalami kematian itu sendiri? Satu, karena manusia itu terdiri dari tiga, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Roh, jiwa, dan tubuh. Tubuh ini kan Alkitab bilang apa? Umur manusia itu hanya sampai 70, lebih daripada menderita. Artinya setelah itu tunggu mati. Berarti tubuh kita ini bukan hanya bisa lelah, tetapi tubuh ini bisa selesai dan mati. Karena itu alasan pertama, Anda hanya tunda waktu saja. Ya, ada orang yang hari ini COVID, dia dapat waktu ini. Kita hanya tunggu waktu. Menyadari bahwa hidup ini sementara. Carilah Tuhan sungguh-sungguh. Berdoalah sungguh-sungguh. Ya, kita berdoa sungguh-sungguh. Karena COVID sedang begitu luar biasa kerja. Tapi kita sedang melihat ada harapan. Bahwa di dalam Tuhan selalu ada harapan. Dan yang paling penting, prinsiplah seperti Paulus. Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Kematian tidak lagi menakutkan bagi orang-orang percaya. Bagi kita kematian itu hanya jembatan emas untuk kita pasti menuju surga rumah Bapa. Karena itu jangan pernah mencintai dunia ini, karena hidup ini sementara. Yang ketiga, apakah yang akan dialami orang benar? Orang benar juga dapat mengalami sakit penyakit. Jadi saudara-saudara, perdebatan orang mengatakan bahwa kita akan terlindungi secara khusus. Mungkin benar, sehingga kita masih hidup kan sampai hari ini.
Tapi itu tidak berarti bahwa Anda bebas. Kalau Anda bebas dari COVID, Anda mungkin tidak bebas dari diabetes. Kalau Anda bebas dari diabetes, Anda mungkin tidak bebas dari tumor. Kalau Anda tidak bebas dari tumor, Anda akan dari stroke dan sebagainya. Setiap orang punya kesempatan untuk bisa sakit. Kenapa kita bisa sakit? Karena tadi saya bilang manusia itu terdiri dari jiwa, roh, dan tubuh. Tubuh ini makin hari bukan tambah kuat, makin hari tambah lemah, makin hari makin tak berdaya. Karena itu, mari kita baca Ayub pasal 2 ayat 4 sampai 7. Lalu jawab iblis. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit. Perhatikan ini, kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyai ganti nyawanya. Tapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah, perhatikan ini, dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Jadi yang kedua, walaupun Ayub benar, tapi tulang dan atau tubuhnya, kalau kita baca di dalam ayat 6, maka berfirmanlah Tuhan kepada iblis, nah ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpa Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Sekalipun Ayub orang benar, mungkin Ayub rajin ibadah, dia rajin memberi perpuluhan, memberi persembahan, suka melayani, tapi Ayub tetap mengalami sakit penyakit. Bapak Ibu saudara-saudara, sekali lagi saya katakan tadi, dimanapun Anda berada, kalau saudara sedang mengikuti live ini di rumah sakit, saudara sedang mengikuti live streaming ini di kamar Anda karena Anda sedang kesakitan luar biasa, mungkin saudara sedang ada di ruang UGD, ruang ICU, ruang ICCU, apapun bentuk keadaan ruanganmu yang membuat engkau sedang mengalami penderitaan yang luar biasa, dengar, jangan marah Tuhan, karena orang benar pun dapat mengalami sakit penyakit. Alasan tadi saya mengatakan kenapa kita bisa penyakit, karena tubuh ini adalah tubuh daging yang lemah, dapat disentuh oleh penyakit, dapat disentuh oleh apapun. Hanya penyakit kita berbeda. Ada orang kanker, ada orang tumor. Saudara mungkin demam berdarah. Mungkin yang harus kita lakukan adalah satu hal. Belajarlah melihat bahwa seberat apapun penyakitmu, masih banyak orang yang lebih berat penyakitnya darimu. Itu akan menolong engkau dimanapun engkau berada. Saya kasih contoh. Saya beberapa hari ini sakit selama 14 hari. Tapi tepat 13 hari. Sangat menderita. Dan kadang-kadang saya mulai bertanya Tuhan, sampai kapan saya harus sakit? Saya cukup menderita. Saya sulit bernapas. Ketika panas naik, napas saya seperti ada yang menutup di tenggorokan saya. Di samping panas tinggi, keadaan rumah yang panas, nyalakan AC, tenggorokan kering dan itu menderita. Nyalakan kipas angin, badan terasa sakit luar biasa. Seperti saya tidak diberi kesempatan menikmati hidup ini. Saya menangis di bawah kaki Tuhan. Saya berpikir, mengapa saya menderita? Lalu Tuhan kuatkan saya begini. Lihatlah orang-orang, engkau sakit hanya 13 hari. Ada orang yang sudah sakit puluhan tahun. Ada orang yang sudah sakit 15 tahun. Mereka masih tetap bersyukur. Mereka masih tetap memuji Tuhan. Mereka masih mengatakan Tuhan baik. Seperti kita kenal Ibu Emi Ayah. Beliau sudah sakit bertahun-tahun, tapi beliau selalu menaikkan status Facebook beliau yang mengatakan Tuhan itu baik. Saudara-saudara, kita tidak bisa bebas dari sakit.
Dimanapun Anda berada, jangan pernah kecewa karena sakit penyakit. Ayub tidak pernah kecewa dengan sakit penyakit. Ayub sadar bahwa manusia selalu bisa diterpa oleh apapun, termasuk sakit penyakit. Apa yang harus Anda lakukan? Nah, ini yang menarik. Apa yang harus Anda lakukan? Bagi saudara-saudara yang sedang sakit di rumah sakit. Saya mengatakan, saya 13 hari. Ada yang harus menjalani dan sedang menjalani. Mungkin pesan saya sederhana. Belajar dari Ayub. Yang terpenting pada saat sakit, Anda harus tahu apa yang Anda lakukan. Pertama, berusaha sekeras mungkin untuk bisa sembuh. Berusaha sekeras mungkin. Ya, saudara bisa ke rumah sakit, ada berkat, pergi ke rumah sakit. Kalau saudara bisa makan, Anda harus makan. Kalau Anda harus minum obat, Anda harus minum obat. Kenapa? Karena dalam Ayub pasal 2 ayat 8 dikatakan begini pada waktu Ayub sakit. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Penyakit ini penyakit aneh. Jadi penyakit ini penyakit yang mengerikan. Jadi dia kena penyakit itu di ujung kepala, borok itu dari ujung kepala sampai ujung kaki, bayang borok. Jadi itu mati tidak mati, hidup tidak hidup. Itu penderitaan luar biasa. Gatal siang dan malam. Kemungkinan bisa panas tinggi luar biasa. Sebab ini penderitaan yang luar biasa. Tapi Ayub masih ambil beling, kata Alkitab, lalu dia garuk. Apa artinya? Masih ada usaha. Saudara, walaupun tubuh Anda memang tadi saya katakan orang benar bisa sakit, kita masih diberi kesempatan, punya cara untuk bisa pulih. Jadi saudara-saudara jangan menyerah dulu. Sekalipun Anda sakit, mencoba melakukan apa yang bisa Anda lakukan. Saya bersyukur saya punya keluarga yang luar biasa. Pada waktu saya sakit, ada yang antar saya ke rumah sakit, ada yang urus makan saya, ada yang urus obat saya, ada yang urus pakaian saya. Jadi apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Bagi saudara-saudara yang saya mau ingatkan, saudara yang sedang ada di rumah, saudara sakit tapi saudara takut ke rumah sakit, bukan? Karena saudara takut COVID. Saudara takut COVID. Saya mau bilang begini, saudara. Kalau saudara takut, pertama, saudara akan menderita. Saya juga mengalami hal yang sama. Sampai pada hari yang ke-7, saya rasa tidak kuat. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya akan ke rumah sakit, tapi Tuhan jaga saya kalau bisa jangan COVID. Dan pergi dan terpuji Tuhan, ternyata saya DBD. Bayangkan kalau saya tidak pergi ke rumah sakit hari itu hari keempat. Ternyata saya hari keempat. Dan kita sadar bahwa orang DBD itu hari keempat adalah hari di mana dia akan naik lebih tinggi lagi. Dan ternyata saya didapati saya kehilangan atau saya kekurangan trombosit. Jadi akhirnya dokter menangani dan puji Tuhan, saya bisa kembali tahu bahwa saya sedang sakit itu. Bayangkan kalau saya hanya mengobati panas-panas saya tanpa saya ke dokter, maka hari itu adalah hal yang bencana bagi saya. Jadi seperti Ayub, dia masih berusaha. Saya kuatkan saudara, kalaupun begini, akhirnya saudara kena COVID, misalnya saudara panas karena saudara takut COVID, saudara pergi, akhirnya ternyata penyakit yang Anda alami itu bukan karena panas biasa, saudara kena COVID. Saya mau kasih tahu saudara, justru itu berkat. Kenapa? Karena saudara masih dikasih kesempatan untuk, ternyata Anda COVID, sehingga rumah sakit segera menangani Anda. Kalau Anda tidak pergi, maka dengan baik-baik, pertama, Anda menderita, Anda akan menderita luar biasa. Tidak akan sembuh-sembuh, karena COVID tidak bisa sembuh tanpa penanganan. Kedua, dengan Anda tahu dan Anda ke rumah sakit akan menangani Anda. Berarti masih ada tangan Tuhan lewat para dokter. Berarti Bapak Ibu saudara-saudara, lakukan bagian saudara yang bisa Anda lakukan. Kalau dokter kasih minum obat, memang mungkin berat. Kadang-kadang orang Kupang bilang mulut pahit dan sebagainya. Kita sedikit memaksakan diri, karena
Tidak ada orang yang lebih mau Anda sembuh kecuali diri Anda sendiri. Yang kedua, apa yang harus Anda lakukan? Saya khotbah pengajaran hari ini. Saya tahu ini penting untuk kita semua. Yang kedua, yang terpenting pada saat Anda sakit, Anda tidak boleh menyalahkan Tuhan. Sekali lagi, Anda tidak boleh menyalahkan Tuhan pada waktu Anda sakit. Jaga mulut Anda, jaga sikap Anda, jaga hati Anda untuk mengeluarkan kata-kata yang mengatakan Tuhan tidak adil. Kalau Anda mengatakan Tuhan tidak adil, Anda harus mengatakan kepada keluarga-keluarga yang telah kehilangan keluarga mereka oleh kematian karena pesawat atau oleh karena COVID. Yang kedua, Anda jangan menyalahkan Tuhan. Kenapa? Karena tadi saya bilang bahwa penyakit itu adalah biasa karena kita punya tubuh yang dapat diserang oleh sakit penyakit. Yang keempat, orang benar dapat mengalami musibah. Di dalam Ayub pasal 4 ayat 1-7, maka berbicaralah Elifas orang Teman. Dengar baik-baik. Maka berbicaralah Elifas orang Teman. Ini temannya Ayub. Kesalkah engkau bila orang mencoba berbicara kepadamu? Tapi siapa yang dapat menutup mulutnya? Sesungguhnya, perhatikan ayat 3 ini bagus. Sesungguhnya engkau telah mengajar banyak orang, dan tangan yang lemah telah engkau kuatkan. Saya mau bahas 3 ayat ini dulu. Ini kondisi Ayub. Ayub ini rupanya bukan hanya orang benar, dia suka kuatkan orang. Dia suka kuatkan orang. Jadi kalau orang sakit, makan banyak supaya cepat sembuh. Kalau dia pendeta, orang sakit dia bilang, jangan menyerah. Tapi hari itu Ayub mengalami apa yang dia nasihati orang, yaitu dia suka kuatkan orang. Tapi hari itu dia dalam keadaan sangat parah hidupnya. Dan inilah yang Tuhan mau. Kira-kira dia pun sikap apa? Jangan sampai hanya jago nasihat orang. Dan ternyata saya harus jujur bahwa sebagai hamba Allah, saya bisa menguatkan orang pada waktu orang lain susah, waktu orang lain menderita. Tapi justru pada waktu saya mengalami, apakah saya juga seperti Ayub, masih tetap tegar berdiri? Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, mengapa Tuhan izinkan Anda sakit? Tujuannya tak jelas, supaya Anda dapat menguatkan orang lain. Saya punya kakak divonis sakit diabetes. Mungkin selama ini kita menguatkan orang-orang yang diabetes, tapi hari ini kita mengalaminya. Untuk apa? Supaya kita juga dapat menguatkan orang lain. Kalau orang lain yang bicara, orang tidak percaya. Tapi kita yang pernah mengalami sakit, lalu kita menguatkan orang lain, kita punya berkat tersendiri di dalam hidup ini. Saudara, ayat 4 dikatakan orang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu. Bayangkan Ayub, hebat. Ayub ini dulu sebelum dia sakit, sebelum dia menderita, ini yang terjadi. Orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu, dan lutut yang lemas telah kau kokohkan. Tetapi sekarang dirimu yang tertimpa, dan engkau kesal, dirimu terkena, dan engkau terkejut. Ayat 6, bukankah takutmu akan Allah menjadi sandaranmu, dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu? Camkanlah ini, siapa yang binasa dengan tidak bersalah, dan di manakah orang jujur yang dipunahkan? Saudara, ini nasihat Elifas dan beberapa teman Ayub. Jadi mereka punya kepercayaan begini, kan orang benar masa bisa sakit kayak lu Ayub? Masa lu suka kuatkan orang lalu lu sendiri Tuhan kasih sakit? Berarti lu ada sesuatu. Tapi Ayub tidak ada sesuatu. Pasal 1 Ayub benar. Rupanya tadi saya bilang bahwa orang benar pun bisa mengalami musibah. Jadi Bapak Ibu dimanapun Anda berada, saya akan tutup. Saya akan selesai beberapa menit lagi.
Tapi saya mau pesan saudara, 4 hal tadi, bahwa orang benar dapat mengalami apapun. Pertanyaan terakhir adalah, kalau begitu, apa yang Anda harus lakukan? Atau mengapa orang, tadi kembali pada tema saya, mengapa orang benar menderita? Ini jawaban saya terakhir dan kita akan berdoa. Yang pertama, satu Anda harus tahu, kita bisa mati, kita bisa sakit, kita bisa mengalami musibah, kita bisa kehilangan berkat, kita bisa kehilangan semua yang kita punya. Tapi Anda harus tahu mengapa kita diizinkan Tuhan mengalami hal-hal ini, khusus hal-hal buruk terjadi dalam hidup kita. Satu, Anda harus tahu bahwa walaupun itu semua bisa terjadi, tapi satu, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Di dalam Ayub pasal 42 ayat 1-3 sebagai kesimpulan dari seluruh kitab ini dikatakan, Ayub pasal 42 ayat 1-3, maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayat yang ketiga, firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya, tanpa pengertian, aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Saudara-saudara, Ayub bilang pada akhirnya, Ayub tutup dengan kesimpulan begini. Dia tidak lagi lihat sakit, dia tidak lagi lihat kematian, dia tidak lagi lihat bencana, tapi dia lihat bahwa yang terpenting rencana Allah tidak pernah gagal. Apa maksudnya? Begini, hidup ini ujungnya bukan berkat. Kenapa? Karena berkat kita kasih tinggal di bumi ini. Kalau saudara standarnya musibah, musibah itu berganti. Ada waktu. Dan musibah itu juga akan selesai di bumi ini. Apapun yang terjadi selesai. Tapi ketika kita menghadap Allah, semua yang sudah selesai di bumi belum selesai di sana. Kalau begitu, rencana Tuhan bukan apa yang engkau alami dan miliki hari ini. Tujuan adalah dirimu sendiri. Dapati hidupmu telah diselamatkan Tuhan. Apapun boleh hilang, berkat boleh hilang, sakit boleh terjadi, bahkan kematian datang. Tapi keselamatan tidak boleh hilang dalam hidup saudara. Itu rencana Tuhan. Kalau saudara baca Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Itu tujuan tunggal Bapa. Tujuan tunggal Bapa adalah Anda diselamatkan Tuhan. Jadi kalau saudara sembuh, saudara sehat, tapi saudara hidup dalam dosa, saudara mati, saudara masih punya kesempatan untuk binasa. Tapi kalau saudara kehilangan semua yang tadi saya sebutkan, saudara mengalami semua, tapi hubunganmu dengan Tuhan tetap benar di hadapan Tuhan, maka rencana Tuhan tidak akan pernah gagal, yaitu menyelamatkan hidupmu. Dan yang terakhir, alasan kedua, karena Tuhan ingin kita mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Ayat yang kelima dari pasal 42 sebagai ayat terakhir. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Penyakit, kematian, penderitaan, tangisan dan air mata, hanya Tuhan izinkan supaya kita sadar hidup ini kalau bukan tangan Tuhan yang pegang, hidup kita tak ada apa-apanya. Bersandarlah dan berharaplah kepada Tuhan. Sekalipun Anda sakit, kita masih punya kesempatan untuk berharap kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.